Bab 2281 Perjalanan Mundur. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Komandan Bintang 10. Mata Fang Yu bergerak sedikit, lalu dia menatap Xing Ranzi, dan berkata dengan sinis, jadi, kamu adalah komandan tingkat menengah dari posisi kedua dari belakang. Aku melihat auramu saat pertama kali keluar. Penampilan itu, kupikir kamu adalah seseorang. Dihadapkan pada ejekan seperti itu, Xing Ranzi bahkan tidak berani menyangkal sepatah kata pun, dan hanya bisa berkata, dalam banyak hal. Saya benar-benar bukan apa-apa, kecuali sebagian besar dari mereka, pasti ada posisi di base camp, kan? Fang Yu bertanya, ya, setiap area di base camp memiliki pengontrol, dan pembagiannya lebih detail. Xing Ranzi berkata, tetapi secara umum, posisi di base camp jauh kurang penting dibandingkan posisi mayoritas karena mereka tidak mengontrol kekuasaan yang sebenarnya. Fang Yu mengangguk. Saya mendengar sebelumnya bahwa jika Anda ingin meninggalkan alam suyuan, setidaknya Anda harus memiliki basis budidaya alam abadi surgawi. Fang Yu memandang Xing Ranzi dan bertanya, bagaimana menurutmu? Meninggalkan alam suyuan, Xing Ranzi menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu pertanyaan ini. Orang-orang kuat yang kamu kenal itu tidak pernah meninggalkan alam void abyss. Fang Yu bertanya, tidak, Xing Ranzi menjawab dengan tegas, siapa yang ingin meninggalkan alam suyuan? Tempat ini lebih baik daripada tempat lainnya. Apakah tempat hantu seperti ini bisa disebut bagus? Fang Yu mengangkat alisnya, lalu menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, izinkan saya menanyakan pertanyaan kunci lainnya. Sejauh yang Anda tahu, di mana saya bisa mendapatkannya? Dapatkan banyak kristal spiritual atau energi spiritual. Mendengar pertanyaan ini, mata Xing Ran berkedip. Dia berpikir sejenak, lalu menjilat bibirnya, membuka mulut, dan tidak berkata apa-apa. Aku bisa membunuhmu kapan saja. Fang Yu berkata dengan ringan. Wajah Xing Ranzi sedikit berubah dan berkata, jika saya menjawab pertanyaan Anda pasti akan berpikir bahwa saya sengaja membawa Anda ke dalam guci. Bicaralah, Anda tidak perlu menebak apa yang akan saya pikirkan, kata Fang Yu. Petik 2. Departemen ke-9. Xing Ranzi menarik napas dalam-dalam dan menjawab, jika Anda ingin mendapatkan banyak kristal roh, cara tercepat adalah pergi ke Departemen ke-9 dan mencari tempat untuk menyimpannya. Ada lebih dari 80% kristal roh dari base camp ke-9 disimpan di sana, dan ada juga banyak pil binatang yang baru saja dikumpulkan. Jumlahnya sulit diperkirakan. Fang Yu sebenarnya menebak jawaban ini. Apakah kamu tahu di mana kristal roh disimpan? Fang Yu bertanya. Ini rahasia. Hanya 4 pemimpin bintang 2 dari Departemen ke-9 yang bertanggung jawab menjaga tempat penyimpanan, tahu lokasi spesifiknya. Xing Ranzi menelan ludah dan berkata, tapi saya tahu lokasi Departemen ke-9. Fang Yu memandang Xing Ranzi dan tidak berbicara. Jelas sekali, jawaban Xing Ranzi membimbingnya ke Departemen Besar ke-9. Bagaimanapun, Departemen ke-9 adalah markas Xing Ranzi. Fang Yu bergegas maju, menghadapi seluruh kultivator ke-9 dengan level lebih dari 1 juta, dan dia tidak mengingat roh binatang lainnya. Ini adalah cara tercepat yang dapat saya pikirkan, dan dapat memberi Anda kristal roh paling banyak tentu saja. Ada cara lain selain ini, seperti melalui papan buletin aliansi, lanjut Xing Ranzi. Kamu seharusnya benar-benar ingin aku pergi ke blok ke-9, lalu aku ditemukan dan dikepung, sehingga kamu bisa melarikan diri. Fang Yu tersenyum. Wajah Xing Ranzi berubah, dan dia berkata, kamu dapat memilih metode lain. Aku tahu metode yang aku bicarakan, membuatmu cemburu. Tidak masalah, jika Departemen ke-9 memang ada tempat penyimpanan kristal roh, saya sangat bersedia untuk pergi. Oleh karena itu, saya akan bertanya kepada Anda untuk terakhir kalinya, apakah Anda yakin tempat penyimpanannya ada di dalam Departemen ke-9? Mata Fang Yu menjadi dingin. Dia bertanya, jika saya tidak menemukannya setelah saya tiba, atau ditemukan oleh kultivator ke-9 sebelumnya, saya akan membunuh Anda untuk melampiaskan amarah saya. Kamu harus tahu bahwa aku hanya perlu 1 detik untuk membunuhmu. Mereka ingin menyelamatkanmu, mungkin butuh waktu lama. Merasakan niat membunuh di mata Fang Yu, Xing Ranzi bergidik dan wajahnya tidak berdarah. Aku akan memberitahumu segalanya sehingga kamu bisa menyelinap ke bagian ke-9 tanpa ketahuan, kata Xing Dianzi dengan sangat ketakutan. Segera,
Fang Yu mengubah arah Xing Yuzu lagi. Kembali ke bintang tempat Departemen ke-9 berada. Setelah membudidayakan bibit di lantai 2 menara semesta, dan menemukan bahwa mungkin ada hubungan antara bibit tersebut dan pedang Dao Surgawi, Fang Yu memutuskan untuk mempercepat prosesnya. Polestar terlalu jauh, tapi bagian ke-9 sangat dekat. Sebagian besar mengendalikan kristal roh dan pil binatang di base camp. Jika mereka bisa mendapatkannya, mungkin Fang Yu bisa langsung menanam bibit itu. Adapun musuh di divisi ke-9, Fang Yu tidak terlalu peduli. Dia sudah bersiap sebelumnya. Di alam Suyuan, cepat atau lambat dia akan bertabrakan dengan 3 aliansi besar. Sekarang, ini baru permulaan. Desir, Xing Yuzu bergegas maju di antara bintang-bintang, dengan cepat mendekati blok ke-9. Sebuah platform roda gila besar masuk ke dalam bintang oranye. Setelah memasuki Orange Star, lokasi terjadinya pertempuran dengan cepat dikunci. Kemudian flywheel sampai di lokasi. Biksu berpakaian hitam di roda gila melepaskan kesadarannya, wajahnya muram. Karena dia hanya bisa melihat platform roda gila yang setengah dibom, dan sekelompok besar biksu yang menangis dan meratap. Selain itu, tidak ada temuan lain. Fang Yu, itu adalah seorang biksu bernama Fang Yu yang menyerang kelompok budidaya aliansi. Kamu tidak bisa membiarkan dia pergi, kamu tidak boleh membiarkan dia pergi. Di panggung roda gila, seorang biksu yang terluka parah berteriak dengan marah. Saya perlu tahu penampilannya, kata biksu kulit hitam itu. Biksu ini mengertakkan gigi dan segera mengeluarkan aura untuk memadatkan tirai tipis di depannya. Orang di tirai tipis adalah Fang Yu yang pernah dia lihat sebelumnya. Jubah polos, badan kurus, terlihat sangat biasa. Fang Yu. Biksu hitam itu memandang sosok di tirai tipis dengan mata yang menakjubkan, mengangkat tangan kanannya, dan sebuah tanda muncul di tangannya. Hadiah bintang 3, Fang Yu. Setelah biksu berbaju hitam membaca kalimat ini, tanda di tangannya menyala. Bas, pada saat ini, pesan hadiah yang sangat menarik muncul di papan buletin Open Mountain Alliance. Hadiah bintang 3, Fang Yu, baru saja meninggalkan koordinat ini. Di bawah ini adalah potret Fang Yu dan koordinat bintang oranye. Segera setelah pesan ini dikirim, banyak kultivator yang aktif di wilayah timur alam Suyuan, semua ekspresi mereka terangkat. Samsung menawarkan hadiah. Perintah hadiah dari Departemen ke-9. Untuk pesanan hadiah, ini adalah level yang sangat tinggi. Selama kepala Fang Yu dibawa ke sebagian besar dari mereka bisa mendapatkan hadiah yang sangat besar. Lebih banyak imbalan daripada yang mereka dapatkan saat menyelesaikan tugas lainnya. Saat ini, banyak pembudidaya yang bersemangat. Karena pesanan hadiah berisi koordinat yang tepat dari lokasi di mana Fang Yu pernah muncul. Padahal wilayah timur sangat luas. Tapi justru karena wilayah timur cukup luas, Fang Yu tidak bisa lari jauh. Selama mereka mendekati koordinat dalam urutan hadiah, mereka kemungkinan besar akan bertemu Fang Yu. Banyak pembudidaya yang lebih dekat satu sama lain segera berbalik arah Xing Yuzu dan bergerak cepat menuju posisi bintang oranye. Bagian ke-9 terletak di dalam bintang biru pucat. Bintang ini berukuran kurang dari 1/10 bintang langit besar, dan relatif dekat dengan planet tempat base camp ke-9 berada. Selain planet ini, terdapat lebih dari 50 stasiun roda gila, semuanya bergerak sepanjang orbit planet. Ini adalah garis pertahanan terluar untuk Mayor ke-9. Selain flywheel, juga terdapat pembatas identifikasi. Jika Anda ingin memasuki divisi ke-9, Anda harus melewati penghalang ini, dan Anda hanya dapat memasukinya setelah mendapat izin. Jika Anda berusaha keras, maka 50 freewheel di meja akan segera tiba. Dan sebagian besar biksu elit di planet ini juga akan diberangkatkan. Sejauh menyangkut planet, tingkat penjagaan ini dianggap sangat ketat. Apakah ada cara untuk masuk? Saya sudah berjalan setengah jarak. Fang Yu bertanya pada Xing Ranzi sambil menatapnya. Wajah Xing Dianzi menjadi pucat dan napasnya pendek. Dia sekarang menyesal mengatakan bahwa ada banyak kristal roh dan pil binatang di Departemen ke-9. Karena, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah diikat ke kapal pencuri. Setelah Fang Yu menyelinap ke divisi ke-9, jika dia ditemukan, maka dia yang mengikuti Fang Yu ke divisi ke-9, juga akan menjadi musuh bebuyutan divisi ke-9. Divisi ke-9 akan menganggapnya sebagai pengkhianat dan mengeksekusinya dengan cara yang paling kejam. Namun, Xing Ranzi tidak punya pilihan lain.
Jika dia tidak bertindak sesuai permintaan Fang Yu, dia hanya akan mati lebih cepat. Jika kamu tidak berbicara, aku akan memperlakukanmu sebagai orang yang menentang perintah. Fang Yu berkata dengan ringan. Tidak, tidak, aku sedang memikirkan cara. Xing Ranzi segera menjawab, Departemen ke-9 memiliki penjaga yang sangat kuat, dan saya tidak dapat memikirkan cara untuk sementara waktu. Bagaimana kalau menyamar sebagai platform roda gila? Fang Yu bertanya. Xing Ranzi segera menggelengkan kepalanya dan berkata, sama sekali tidak. Setiap platform roda gila di sebagian besar memiliki nomor tetap. Anda dapat menentukan di mana lokasinya saat ini. Bahkan jika Anda dapat menyamarkan penampilan Anda tidak dapat melarikan diri dari permintaan nomor. Itu terungkap setelah pemeriksaan. Jadi, lalu langsung masuk, patroli roda gila yang kamu katakan tidak mengancam sama sekali. Aku bisa membuat Xing Yuzhou ini tidak terlihat, mereka tidak dapat menemukannya, kata Fang Yu. Tapi masih ada pesona, Xing Ranzi berkata, saat kita masih agak jauh dari pesona, pesona itu sudah bisa menarik napas kita, dan kebanyakan dari mereka akan segera mengetahuinya. Bagaimana jika tidak bisa menahan nafas? Fang Yu bertanya sambil menyipitkan matanya. Bahkan jika kita tidak menarik nafas, ketika kita benar-benar memasuki penghalang tersebut masih dapat merasakan, karena kita adalah entitas, tidak mungkin untuk melewati penghalang tersebut begitu saja, kata Xing Ranzi. Siapa bilang tidak? Fang Yu mengangkat alisnya. Aku bisa melakukannya. Mendengar ini, wajah Xing Ranzi berubah, menatap Fang Yu. Fang Yu bisa melakukan ini, dia benar-benar tidak merasa terkejut. Karena orang ini, tak terduga. Jika 2 poin ini bisa dihindari, kita bisa memasuki blok ke-9 dengan lancar tanpa mengganggu siapapun. Xing Ranzi menelan ludah dan berkata, oke, biarlah. Fang Yu mengangguk. Di ruang antar bintang yang hitam dan tak berujung, Xing Yuzhou melakukan perjalanan jauh dengan sangat cepat. Entah berapa lama waktu telah berlalu, sebuah planet dengan cahaya biru pucat di depan saya berangsur-angsur membesar di bidang penglihatan. Tiba, mata Fang Yu bergerak sedikit dan berkata, pada saat ini, seluruh tubuh Xing Ranzi menyatu, mengingatkan, sekarang saya harus menyembunyikan napas. Hati Fang Yu tergerak, melepaskan seberkas energi misterius. Bas, aura misterius menutupi Xing Yuzhou, langsung menyembunyikan Xing Yuzhou di galaksi tak berujung. Pada saat yang sama, Fang Yu menggunakan kekuatan hukum untuk memutus semua nafas yang bisa memancar ke dunia luar. Akibatnya, Xing Yuzhou yang dengan cepat mendekati planet tempat bagian terbesar ke-9 berada, menghilang begitu saja. Sekalipun Anda lewat di depan mata Anda tidak dapat menemukannya. Seiring berjalannya waktu, planet tempat divisi ke-9 berada semakin dekat. Ketika saya hendak mencapai lapisan luar, saya baru saja melihat platform roda gila berpatroli di dekatnya. Fang Yu mengabaikan platform roda gila dan terus berjalan lurus tanpa mengubah arahnya. Xing Yanzi di belakang menggigit bibirnya, wajahnya pucat. Saat ini, dia ingin mengingatkan Fang Yu untuk menjauh dari platform roda gila ini. Tetapi ketika dia sudah begitu dekat dengan penghalang, dia tidak berani berbicara sama sekali. Bahkan menggunakan akal ilahi untuk mengirimkan suara takut tertangkap. Bagaimanapun, ini adalah yang terbesar ke-9. Pesona di tempat seperti ini bukanlah permainan anak-anak, itu pasti sangat kuat. Jika ketahuan, yang menantinya adalah malapetaka. Desir, roda gila itu bergerak perlahan. Dan Xing Yuzhou tempat Fang Yu berada dekat dengan penghalang pelindung yang jaraknya kurang dari 300 meter. Sepanjang perjalanan, platform roda gila bergerak secara normal, dan Xing Yuzhou tempat Fang Yu berada juga bergerak secara normal. Jelas sekali, roda gila tidak menemukan Xing Yuzhou lewat di bawahnya. Segera, Fang Yu datang ke depan penghalang. Dia berhenti pada posisi kurang dari 20 meter dari penghalang. Pada saat ini, seseorang dapat dengan jelas melihat penghalang bersinar dengan cahaya redup di depannya. Dalam hal ini, seperti yang dikatakan Xing Ranzi, masuklah dari sini. Tidak peduli apakah ada nafas dan bentuk tubuh yang tersembunyi, itu akan ditemukan. Oleh karena itu, jika ingin tidak ketahuan, Anda hanya bisa langsung melewatinya tanpa menyentuh pembatas. Bagi Fang Yu, ada 2 metode sederhana. Cara pertama adalah dengan menggunakan mata jalan untuk langsung membuka lubang pesona di depan Anda, lalu memasukinya. Cara kedua adalah dengan menjalankan hukum ruang, membuka portal dari jarak dekat dan langsung melewatinya.
Namun cara kedua memiliki resiko tertentu karena kekuatan hukum ruang angkasa dapat ditemukan. Oleh karena itu, Fang Yu memilih metode pertama. Bas. Di matanya, tanda pedang salib emas muncul. Pedang silang perlahan berputar berlawanan arah jarum jam. Pada saat ini, mata Xingranzi membelalak di belakangnya, dan tidak ada yang luar biasa di matanya. Karena dia melihat pesona di depannya, dia bahkan membuka lubang seperti ini. Bukaannya tidak besar atau kecil, hanya cukup untuk menampung Xing Yuzu yang mereka lewati. Memanggil, Fang Yu mengendalikan Xing Yuzu dan dengan cepat melewati celah ini. Kemudian, pedang salib emas di pupilnya berputar searah jarum jam lagi. Bukaan pada penghalang, diperbaiki lagi dan menjadi utuh. Saat ini, Fang Yu dan Xingranzi telah memasuki wilayah bintang terbesar ke-9. Begitu mudah. Xingranzi memandang Fang Yu di depannya dengan tidak percaya. Menurutnya, kekuatan pengawal divisi 9 sudah berada pada level tertinggi. Hanya sebuah batu yang terbang masuk dapat dideteksi. Tapi sekarang, Fang Yu mengendalikan Xing Yuzu, menyelinap di bawahnya, membuat pasukan penjaga ke-9 seperti pajangan tidak berguna. Sangat mudah untuk mencapai sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh biksu lain. Fang Yu ini, peri macam apa itu? Mata Xingran terkejut, dan jantungnya berdebar kencang. Untuk beberapa alasan, dia punya firasat di hatinya. Hari ini, Departemen ke-9 mungkin mengadakan acara besar. Setelah memasuki bidang bintang tempat Departemen Besar ke-9 berada, Fang Yu mengendalikan Xing Yuzu untuk segera mendarat. Lambat laun, Anda bisa melihat dengan jelas di bawah. Itu adalah sebidang tanah. Tanah tersebut dikelilingi oleh tempat perkemahan. Setiap tempat perkemahan cukup besar, dan samar-samar Anda dapat melihat platform roda gila yang diparkir di atasnya, serta banyak biksu. Xing Yuzu masih dalam keadaan tersembunyi. Di mana tempat ini? Apa kamu harus tahu? Fang Yu bertanya pada Xingranzi sambil menatapnya. Xingranzi juga mengamati di bawah. Setelah beberapa saat, dia menjawab, ini adalah bagian barat dari yang terbesar ke-9. Wilayah barat. Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia bertanya lagi, kamu mengatakan sebelumnya bahwa hanya pemimpin bintang 2 yang tahu di mana menyimpan kristal roh dan pil binatang. Di mana pemimpin bintang 2 harus menemukannya? Xingranzi menjilat bibirnya, dan menjawab dengan ketakutan di matanya, saya tidak tahu. Selama keberadaan penguasa tingkat bintang, naga tidak akan pernah melihat akhir. Bagaimana bisa orang kecil seperti aku tahu lokasinya? Petik 2. Jadi, bagaimana aku bisa menemukan tempat menyimpan kristal roh dan pil binatang? Fang Yu mengangkat alisnya. Hanya saja, aku hanya dapat menemukannya secara perlahan, jawab Xingranzi. Maksudmu, biarkan aku melakukan perjalanan ke seluruh bidang bintang. Fang Yu menyipitkan mata sedikit dan berkata dengan ringan, jika ini masalahnya, kamu tidak akan berguna. Sudah waktunya untuk menyingkirkanmu. Dengan itu, Fang Yu mengangkat tangan kanannya. Jangan bunuh aku. Meskipun aku tidak tahu di mana pemimpin tingkat bintang berada, aku tahu di mana pemimpin barat berada. Xingranzi berkata dengan tergesa-gesa. Komandan barat, yaitu level komandan, kedua setelah komandan bintang. Mata Fang Yu bergerak sedikit dan berkata, akankah dia mengetahui posisi komandan bintang kedua? Dia mungkin tahu, bahkan mungkin tahu di mana kristal roh dan pil binatang disimpan. Xingranzi berkata, dia memiliki hubungan saudara dengan pemimpin bintang 2. Oh, kakak kandungmu? Fang Yu bertanya dengan mata cerah. Ya, jawab Xingranzi. Mengapa kamu tahu banyak tentang kepala distrik barat? Fang Yu bertanya lagi. Karena, aku berasal dari distrik barat. Jawab Xingranzi. Baiklah, kalau begitu, kamu yang memimpin. Fang Yu berkata dengan sedikit gerakan matanya, mari kita temui komandan yang kamu katakan. Wajah Xingdianzi pucat, dan lapisan keringat dingin muncul di dahinya. Dia tidak akan pernah menceritakan masalah ini kecuali dia terpaksa. Karena sekali dikatakan, itu berarti, dia kemungkinan besar akan menghadapi otoritas tertinggi di distrik barat. Fang Yu pergi mencari kepala distrik barat. Jika semuanya berjalan baik, jika tidak berjalan dengan baik, yang menunggunya adalah kemarahan seluruh divisi ke-9. Menyusup ke divisi ke-9 dan mencoba terlibat dalam kristal roh dan pil binatang yang paling penting. Dengan tambahan tuduhan ini, Fang Yu mungkin dibawa langsung ke markas super untuk mengambil keputusan. Adapun dia sebagai pengkhianat,
Mungkin dia akan dibunuh di tempat. Memikirkan hal ini, Xing Ranzi hanya merasa sulit bernapas, dan sulit untuk tetap tenang. Di tengah sebagian besar distrik barat, terdapat menara tinggi seperti kastil, dikelilingi oleh lapisan tembok. Dan di luar tembok setiap lapisan, ada banyak elit kuat yang bertindak sebagai penjaga. Ini adalah menara barat di distrik barat, dan otoritas tertinggi di sebagian besar distrik barat, tempat di mana kepala distrik barat biasanya berada. Dan di sini juga merupakan markas besar sebagian besar distrik barat. Semua instruksi penting dikeluarkan dari sini. Saat ini, di lobi di lantai paling atas menara ini. Di meja, duduk di depan meja adalah seorang pria dengan rambut abu-abu namun berwajah muda dan anggun. Dia mengenakan jubah hitam, dan ada tanda mengkilat di bahunya. Tanda ini adalah pedang yang terangkat ke atas, meledak dengan cahaya keemasan yang redup. Ini adalah tanda ikonik yang hanya bisa dipakai di level pemimpin. Dan pria yang duduk di meja, adalah Komandan Divisi ke-9 Distrik Barat, Wu Feng. Wu Feng duduk di kursi, tidak berbicara, dan tidak ada ekspresi di wajahnya. Namun wajah Gujing Wubo inilah yang mampu mengeluarkan paksaan dan aura yang sangat menakutkan hingga membuat orang takut untuk melihatnya secara langsung. Ini adalah kekuatan penindas yang hanya dapat dipupuk melalui perjuangan bertahun-tahun. Saat ini, di depan Wu Feng, ada orang lain yang berdiri. Orang ini mengenakan baju besi abu-abu, dan pemimpin seniorlah yang mengirimkan sinyal penyelamatan ke Xing Ranzi, Tanah Hara. Panglima Besar, bawahannya baru saja menerima kabar bahwa kelompok penggarap yang dibawa oleh Xing Ranzi telah dihapuskan, dan semua materi di platform roda gila telah dijarah. Tanihara menundukkan kepalanya. Hui melaporkan, ada juga kelompok kedua Xian Chen yang hadir. Kelompok kultivator yang dipimpin oleh Xing Ranzi telah bentrok dengan Fang Yu sebelum mereka tiba. Laporkan saja poin-poin penting, di mana hukumannya dan Fang Yu, di mana Fang Yu. Wu Feng melambaikan tangannya dan berkata, mayat Xing Ranzi tidak ditemukan di tempat kejadian. Menurut para biksu yang hadir, dia diculik oleh Fang Yu. Gu Yuan menjawab, adapun Fang Yu, juga mengendalikan Xing Yuzu untuk pergi, dan arahnya tidak diketahui. Tapi perintah hadiah telah ditawarkan. Kirimkan, mungkin akan ada berita segera. Wu Feng menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata, anak ini memiliki kemampuan ini, bagaimana mungkin gerombolan yang bisa memenangkannya? Bawahan memahami bahwa mereka hanya perlu menemukan Fang Yu dan memberitahu kami di mana tempatnya, meskipun itu berhasil. Jawab Gu Yuan, ada satu pertanyaan lagi, apa maksudnya kelompok penggarap dibubarkan? Wu Feng bertanya, bawahan harus fokus pada hal ini. Tanhara masih menundukkan kepalanya, tetapi mengambil napas dalam-dalam dan berkata, menurut laporan dari bawahannya, apakah itu kelompok biksu yang dibawa oleh Xing Dianzi atau Xian Chen kedua para pembudidaya dalam kelompok pembudidaya, lebih dari 6.000, dan sebagian besar basis budidaya mereka hilang, hampir seperti sampah. Tentu saja, kebanyakan dari mereka menyelamatkan nyawa mereka, tetapi kehilangan basis budidaya mereka. Dikatakan bahwa mereka semua diserap oleh Fang Yu. Menyerap, Wu Feng tiba-tiba mengangkat matanya, menatap Tanahara, matanya setajam pedang. Ya, itulah yang disampaikan para biksu itu. Kultivasi mereka, diserap oleh Fang Yu. Tanihara berhenti dan menjawab, pangkalan perbaikan penyerapan. Wu Feng sedikit mengernyit, matanya berkedip karena terkejut. Di tempat seperti alam Suyuan, terdapat banyak hal jahat, dan penyerapan basis kultivasi tidak akan ditandai dengan kultivasi jahat. Namun meski begitu, tindakan menyerap basis budidaya sangatlah jarang. Karena tidak banyak biksu yang bisa menguasai teknik seperti itu. Kamu mengatakannya lagi, siapa nama orang itu? Wu Feng memandang Gu Yuan dan bertanya dengan suara yang dalam. Panglima besar, namanya Fang Yu. Fang Zhengfang, Yu Yu. Tanihara mengangkat kepalanya sedikit, dan mengulurkan jarinya. Bas, sebuah tirai tipis muncul. Di tirai tipis, itu adalah penampilan Fang Yu. Wu Feng menatap Fang Yu di tirai tipis, matanya sedikit berkedip. Tanihara menunduk dan tidak berkata apa-apa. Naikkan level hadiahnya, anak ini, harus ditemukan, dan harus ditangkap hidup-hidup. Kilatan panas melintas di mata Wu Feng dan berkata, saya sangat tertarik dengan teknik yang dia kuasai. Naikkan level hadiahnya lagi. Apakah kamu ingin mencapai bintang 5? Tanya Tanihara kaget. Sebanyak bintang yang bisa saya sebutkan, saya hanya perlu menemukan yang ini. Wu Feng berkata, ingat,
tangkap hidup-hidup. Kamu harus menangkapnya hidup-hidup. Jangan biarkan dia mati. Dimengerti, Komandan, tapi haruskah saya merahasiakan kemampuan orang ini dalam menyerap kultivasi orang lain? Tanihara bertanya. Kerahasiaan? Masalah ini adalah urusan internal Kam Barat terbesar ke-9 kita, bahkan distrik lain tidak boleh dilibatkan, kata Wu Feng. Dimengerti, bawahan akan melakukannya, Tanahara membungkuk sebelum berbalik untuk pergi. Tapi saat ini, memanggil, mereka dengan jelas merasakan suasana asing di lobi lantai paling atas. Tanahara tiba-tiba menoleh dan melihat ke samping. Benar saja, di depan ambang jendela sebelah kiri, sesosok tubuh muncul. Jubah polos yang dikirimkan secara pribadi ini memiliki wajah dan sepatu kain biasa. Tepatnya, mereka masih mendiskusikan Fang Yu yang mereka cari. Pada saat ini, baik Tanihara maupun Wu Feng, tidak bisa tetap tenang, dan wajahnya segera berubah. Apa maksudmu dengan ungkapan ini? Apakah kamu tidak mencariku? Aku datang sekarang, kamu belum bahagia. Fang Yu tersenyum. Kamu, bagaimana kamu bisa? Mata Gu Yuan melebar, menatap Fang Yu, hanya matanya yang terkejut. Bagaimana Fang Yu bisa datang ke sini langsung? Tanpa adanya alarm, bahkan hembusan angin pun tidak dapat menembus dari luar. Namun, Fang Yu memang muncul di depan mereka seperti ini. Muncul di ruang konferensi pemimpin paling rahasia Theta. Sejujurnya, pengawalmu kelihatannya kuat, tapi nyatanya mereka seperti saringan. Semuanya adalah celah. Fang Yu berkata dengan senyum tipis di wajahnya, aku tidak berusaha keras untuk datang ke sini. Kamu. Gu Yuan sudah terdiam, hanya menunjuk ke arah Fang Yu. Di sisi lain, setelah kejutan singkat, Wu Feng sudah pulih. Bagaimanapun, itu adalah orang berpangkat tinggi yang pernah mengalami keributan besar. Dia lekat-lekat menatap Fang Yu dengan mata yang dalam, namun memancarkan niat membunuh yang agung. Aku tidak menemukanmu. Itu adalah kelalaian para penjaga. Aku akan menghukum mereka di masa depan. Wu Feng berkata dengan dingin, tetapi kamu di sini, dan kamu berani muncul di hadapanku, lemparkan saja dirimu ke jaring. Karena itu, senyuman bercanda muncul di sudut mulut Wu Feng. Kamu benar, kami seharusnya menghabiskan energi kami untuk mencari keberadaanmu, tapi sekarang, kamu berinisiatif untuk datang ke pintu, menghemat banyak waktu dan tenaga. Setelah berbicara, Wu Feng berdiri. Dia tidak kuat, juga tidak terlalu tinggi. Tapi entah kenapa, saat dia bangun, dia membuat orang merasa seperti seekor harimau turun gunung. Momentumnya, sangat menakutkan. Saat ini, Tanihara juga memulihkan ketenangannya. Ini adalah bagian terbesar ke-9, Kam Barat. Itu tempat mereka, base camp. Di sekelilingnya ada orang-orang mereka. Mereka sebenarnya tidak perlu merasa ngeri dengan kedatangan Fang Yu. Fang Yu, Xingranzi masih di tanganmu, kan? Gu Yuan bertanya dengan mata tajam. Dia meninggal. Fang Yu berkata dengan ringan. Mendengar ini, Tanahara menyipitkan matanya dan bertanya, mati. Xingranzi membawamu ke sini, kan? Di sisi lain, Wu Feng berkata dengan ringan. Ya, aku akan membunuhnya saat dia tiba. Fang Yu mengangkat alisnya. Berani membawa musuh asing ke sebagian besar posisi kepercayaan, pengkhianat seperti itu, kamu harus memotong 1000 pedang. Tanihara berkata sambil mendengus dingin. Kamu membencinya, kuharap dia mati. Fang Yu bertanya sambil menatap Gu Yuan. Tidak ada gunanya Xingran menjadi abadi. Tanihara berkata dengan dingin. Sebelum kata-katanya jatuh, tubuh Gu Yuan bersinar. Armor abu-abu di tubuhnya tiba-tiba menunjukkan banyak segel yang rumit. Tahukah kamu, aku hanya perlu membunyikan alarm, yang menunggumu adalah 1.000.000 biksu elit. Tanahara mencibir. Aku tidak takut pada milion elit, tapi ini sangat merepotkan, jadi. Aku pasti tidak akan memberimu kesempatan untuk membunyikan alarm. Suara kalimat ini bukan dari depan. Itu dari telinga. Tanihara kaget, rambutnya berdiri. Karena dalam pandangannya, Fang Yu telah berdiri di depan ambang jendela. Mungkinkah? Gu Yuan terkejut, nafas di tubuhnya keluar, dan dia menoleh. Ledakan. Namun kali ini, sebuah pukulan keras menghantam kepalanya. Kesadarannya langsung memudar. Brengsek. Helm Tanihara hancur, dan kepala Fang Yu hancur setengah rata. Pada saat yang sama, kekuatan besar kesadaran ilahi mengalir secara paksa ke dalam tubuh Tanahara. Tanihara kehilangan kesadaran, jatuh ke tanah,
mengeluarkan darah dari 7 lubangnya, dan tubuhnya sedikit bergerak. Fang Yu mendorongnya menjauh dengan kakinya dan memandang Wu Feng di depan. Wu Feng baru saja mematahkan ilusinya. Melihat Gu Yuan yang kehilangan kesadaran di kaki Fang Yu, aura pembunuh dingin berwarna merah darah melintas di mata Wu Feng. Fang Yu, kamu telah membuat masalah di sini, kamu telah berakhir. Wu Fenghan berkata, di sebagian besar tempat penting, tidak semua orang bisa masuk dan melakukannya. Saya hanya tahu bahwa kepalan besar adalah kata terakhir. Fang Yu berkata dengan ringan, jika aku mengalahkanmu, kamu harus bersikap lembut. Itu tergantung apakah kamu memiliki kemampuan ini. Telapak tangan Wu Feng mengatup. Bas, tanda cahaya putih muncul di dahinya. Cakrawala tanpa batas. Fang Yu mengulurkan tangan kirinya ke depan. Bas, cincin warna-warni terungkap dan permata bersinar. Pada saat yang sama, kekuatan hukum luar angkasa yang kuat meledak. Wow, pada saat ini, ruang di sekitarnya tiba-tiba terdistorsi. Pemandangan berubah dengan cepat, berubah menjadi ruang kosong, dan sekilas, hanya tak ada habisnya yang bisa dilihat. Maaf, ini adalah teknik buatan sendiri gelombang www.novelringan.com gelombang belum memperbaiki lingkungan spesifiknya. Fang Yu berkata pada Wu Feng, di area kecil, kamu ingin menjebakku juga. Wu Feng mencibir, tangannya tiba-tiba terbuka. Ledakan, di punggungnya, bayangan virtual besar berupa sayap tiba-tiba muncul. Gambar virtual ini terlintas. Tapi yang terjadi selanjutnya, adalah kekuatan ledakan yang sangat mengerikan. Boom, energi sihir yang keras dan merusak mengalir ke sekeliling. Ini adalah teknik yang sangat sederhana dan kasar. Itu menggunakan energi sihir yang kuat, untuk menerobos domain luar angkasa yang diciptakan oleh Fang Yu. Boom boom boom, kekuatannya terus meledak, kekuatan ledakannya penuh, dan seluruh ruangan bergetar. Berdiri di tempat tanpa bagian depan, cahaya tubuh bersirkulasi, seperti dewa yang turun. Kekuatan puncak suksian telah dilepaskan sepenuhnya. Fang Yu berdiri di tempatnya, menopang perisai cahaya kemasan. Nafasmu memang kuat, tapi di wilayahku, kamu memberiku makanan. Fang Yu tersenyum tipis dan mengangkat telapak tangannya, kebetulan kamu tampaknya sangat tertarik dengan seni melahap rohku. Coba kamu lihat, tiba-tiba, pada saat ini, tinggi di langit, di samping, di belakang pusaran lampu merah besar. Teknik melahap roh tanpa akhir. Di dalam ruang hampa, pusaran lampu merah yang dipadatkan oleh lusinan rahasia pemakan roh muncul, menyerap sebanyak mungkin hukum kekerasan. Wu Feng melihat sekeliling, melihat lampu merah berputar-putar di langit, dan merasa bahwa hukum yang dia keluarkan dapat diserap, wajahnya sangat jelek. Fang Yu ini sebenarnya bisa menyerap energi sihir yang dia keluarkan dengan cara ini. Inilah kekuatan peri virtual. Seorang beku yang belum mencapai alam keabadian sejati, bahkan jika dia menuangkan setetes kekuatan imajiner ke dalam meridiannya, itu akan menyebabkan meridian tersebut meledak, dan bahkan mati. Tapi Fang Yu mampu menyerap kekuatan abadi yang dilepaskan ini dalam skala besar, bahkan tanpa mengerutkan kening. Bisakah kekuatan peri ini dicerna dengan mudah? Tidak peduli bagaimana Anda berpikir, itu di luar kesadaran. Bagaimana mungkin ada teknik yang menantang surga di dunia? Sambil kaget, panas di hati Wu Feng pun semakin meningkat. Jika dia bisa menguasai teknik ini, maka di tempat seperti alam Suyuan, jalan kultivasinya akan mulus, seperti ikan di air. Hanya saja jika ingin menguasai teknik ini, premisnya adalah mengalahkan Fang Yu di depan Anda. Wu Feng memandang Fang Yu, matanya menjadi dingin, dan nafas yang keluar dari tubuhnya tiba-tiba pulih. Yah, bukankah kamu sangat tertarik dengan seni pemakan rohku? Sekarang kamu sudah mengalaminya sendiri, bagaimana perasaanmu? Fang Yu bertanya sambil tersenyum. Ini memang teknik yang langka dan ampuh. Wu Feng berkata, teknik seperti itu hanya dikendalikan olehmu. Benar-benar kejam. Oh, jadi, apakah kamu ingin berdagang denganku? Aku bisa mengajarimu, kata Fang Yu. Kesepakatan. Wu Feng bertanya sambil sedikit menyipitkan matanya. Ya, selama kamu memberitahuku di mana kamu menyimpan sebagian besar kristal roh dan pil binatang buasmu, dan menunjukkan jalannya kepadaku, aku akan mengajarimu teknik melahap roh. Fang Yu tersenyum, ini kesepakatan yang adil, aku yang kamu inginkan adalah kristal roh dan pil binatang, dan kamu telah mendapatkan mantra yang benar-benar ingin kamu kuasai. Mendengar ini, mata Wu Feng sedikit berkedip, dan dia benar-benar memikirkannya. Di sini,
Fang Yu tersenyum cerah. Sejujurnya, teknik Spirit Devouring Jue tidak begitu mendalam. Ini masih merupakan hasil transformasinya dari seorang kultivator jahat di bumi. Di permukaan, penggunaan seni melahap roh oleh Fang Yu benar-benar tampak tidak dapat dipahami. Dia dapat menyerap basis kultivasi dan kekuatan spiritual orang lain sesuka hati untuk memperkuat tubuhnya. Tapi sebenarnya, Fang Yu adalah satu-satunya yang bisa melakukan ini. Karena tubuh Fang Yu cukup kuat, Meridian dapat menahan gelombang besar tingkat kultivasi dan energi spiritual yang berbeda. Jika Anda berganti ke biksu lain, meskipun Anda menguasai seni pemakan roh, Anda tidak dapat dengan mudah menyerapnya, dan bahkan dapat menyebabkan meridian Anda sendiri rusak dan menjadi bingung. Tapi yang jelas, Wu Feng mengira semuanya karena Spirit Devouring Jue. Selama dia menguasai seni melahap roh, dia dapat dengan mudah menyerap budidaya orang lain seperti Fang Yu. Ini adalah kesalahpahaman yang besar. Namun, Fang Yu tentu tidak akan mengingatkan Wu Feng. Dilihat dari keraguan-raguannya saat ini, dia benar-benar berhasil dibodohi oleh Fang Yu dengan santai. Bagaimana? Fang Yu memandang Wu Feng dan terus bingung. Jika kamu setuju, kita tidak perlu membuang waktu untuk bertengkar, dan aku tidak akan menyakitimu dan sebagian besar bawahanmu. Adapun teknik melahap roh, ketika saya tiba di tempat penyimpanan kristal roh dan pil binatang, saya akan mengajarkannya kepada Anda saat itu juga. Jika kamu takut aku akan mengingkari janjiku, kita bisa menandatangani kontrak darah agar semua orang merasa nyaman. Mendengar kata-kata tersebut, Wu Feng mengangkat matanya untuk melihat ke arah Fang Yu, matanya berkedip tidak normal. Napasnya menjadi cepat. Pada titik waktu tertentu, dia hampir setuju. Pikiran untuk menyerap basis kultivasi orang lain melalui teknik melahap roh dapat menghemat banyak waktu kultivasi dan pada saat yang sama memperoleh basis kultivasi yang sangat cepat. Dia hampir tidak bisa tenang. Tapi tiba-tiba, jantung Wu Feng melonjak, dan seluruh tubuhnya terasa dingin. Pada saat ini, kepala yang panas itu tiba-tiba menjadi tenang. Wu Feng memandang Fang Yu dengan mata dingin. Membawa orang luar ke tempat di mana sebagian besar kristal spiritual dan pil binatang disimpan. Ini adalah pengkhianatan yang paling serius. Seluruh Open Mountain Alliance, dan bahkan saudaranya, pemimpin bintang 2, akan terlibat. Lalu bagaimana jika Wu Feng benar-benar menguasai Spirit Devouring Art? Open Mountain Alliance akan mengeluarkan perintah hadiah tingkat tertinggi untuk melenyapkannya. Di mana dia bisa melarikan diri. Bahkan jika dia telah menguasai seni melahap roh, tidak banyak kesempatan baginya untuk menyerap basis kultivasi. Jangan pernah melakukan ini. Dia sama sekali tidak perlu melakukan ini. Ini adalah pilihan untuk menempatkan dirinya pada jalan buntu. Berpikir bahwa dia telah mempertimbangkan masalah ini dengan serius, dia merasa sedikit marah. Sebagai orang kuat di puncak peri virtual, keinginannya seharusnya tidak terlalu kuat. Terutama dalam masalah sensitif peningkatan budidaya. Wu Feng memandang Fang Yu, matanya semakin dingin. Sepertinya kamu masih harus memilih untuk bertarung denganku, oke. Fang Yu mengangkat bahu dan berkata, tetapi saya harus mengingatkan Anda bahwa begitu Anda mulai, Anda tidak akan bisa kembali lagi. Apakah kamu tahu siapa yang kamu hadapi? Apakah kamu berani mengancamku? Wu Feng memandang Fang Yu dan mengangkat telapak tangan kanannya. Bas, pada saat ini, kekuatan hukum ruang angkasa tiba-tiba dilepaskan. Kekuatan hukum luar angkasa yang kuat yang dikeluarkan oleh Wu Feng menyebabkan seluruh bidang tempat Fang Yu terkondensasi menjadi terdistorsi dengan hebat. Jelas sekali, setelah menyadari bahwa Fang Yu akan menyerap Fang Yu setelah melepaskan kekuatan abadi, Wu Feng berhenti melakukannya. Dengan hukum, melawan hukum, Fang Yu tidak bisa menyerap kekuatan hukum. Berdengung, seluruh bidang terdistorsi dengan keras dan berada di bawah tekanan besar. Fang Yu memicingkan mata ke arah Wu Feng. Benar saja, lawan yang mencapai ranah di atas ranah tersebut memang tidak setingkat dengan lawan sebelumnya. Setidaknya dalam penerapan hukum, pembangkit tenaga listrik tingkat keabadian yang sebenarnya memimpin para biksu di bawah dengan selisih yang besar. Begitu dia menembak, domain kental Fang Yu hampir runtuh. Tentu saja, ini juga karena teknik ini diciptakan oleh Fang Yu belum lama ini. Itu belum diuji dan memiliki banyak kekurangan. Itu tidak begitu dapat diandalkan. Tetapi pada saat ini, Fang Yu tidak bisa membiarkan domainnya runtuh. Bas, akibatnya, Fang Yu pun melepaskan sejumlah besar kekuatan hukum antariksa untuk menahan tekanan Wu Feng. Memanggil, pada saat yang sama,
dia memindahkan tubuh dan sihirnya ke Wu Feng, dan langsung mendekati tubuh Wu Feng. Sangkar ajaib linlang, Wu Feng berteriak, dan sebuah liontin terlepas dari dadanya. Liontin itu berkedip di udara, mengembang seketika, dan mekar dengan pita-pita terang. Saat cahaya berkedip, sangkar tembus pandang. Jatuh dari langit, menjebak Fang Yu di langit. Bas, sangkar ini muncul dalam sekejap, berisi banyak hukum dan kekuasaan, melepaskan tekanan ekstrim pada Fang Yu di penjara. Kakak, tekanannya begitu kuat hingga seolah meremukkan seluruh tubuh Fang Yu. Bang bang bang, tekanan di dalam sangkar ditingkatkan tanpa batas oleh hukum, terus-menerus menindas Fang Yu. Ledakan, saat ini, Fang Yu mendengar suara keras. Matanya menyilaukan, cahaya keemasan di tubuhnya cerah, dan permukaan kulitnya menunjukkan garis meridian. Setelah itu, Fang Yu mengangkat kepalanya, hanya untuk menemui Wu Feng di depannya. Pada saat ini, Fang Yu yang dilihat Wu Feng seperti dewa. Cahaya keemasan pada pupilnya seperti nyala api, dan garis meridian di permukaan kulit, seperti jejak para dewa, yang mengejutkan pikiran orang dan menimbulkan rasa takut yang tak dapat dijelaskan. Yang paling mengejutkan Wu Feng adalah, aura yang keluar dari tubuh Fang Yu mengandung unsur kuno dan mendalam. Tampaknya berasal dari sebelum zaman kuno, dan pada saat yang sama memiliki keagungan yang kuat, seperti keilahian para dewa. Berbagai nafas bercampur, menyebabkan pupil Wu Feng menyusut dengan hebat, merasakan bahaya yang akan datang, dan segera mundur. Hukum kekuasaan, hukum ruang angkasa saling terkait, dan ada hukum yang lebih unik. Mungkin, itu adalah hukum yang hanya bisa dikuasai di atas negeri dongeng yang sebenarnya. Di bawah jalinan begitu banyak hukum, makhluk biasa telah lama hancur berkeping-keping. Tubuh daging dan darah tidak dapat menahan tekanan spiritual mengerikan yang ditimbulkan oleh jalinan hukum. Namun, tubuh Fang Yu tiba-tiba tertahan. Bang bang bang. Terdengar suara teredam di permukaan tubuh seperti dua gunung besar yang bertabrakan. Kebisingan saja sudah membuat orang merasa ketakutan. Fang Yu mengangkat kepalanya, menatap penjara hukum di depannya dengan mata dingin, mengangkat tangannya melawan tekanan spiritual yang sangat kuat dan meregangkan tubuh ke depan. Bang bang bang, saat tangannya menyentuh penghalang tembus pandang yang terkondensasi di luar penjara, terdengar suara teredam. Jelas sekali, ini bukanlah teknik sihir, tapi senjata ajaib. Mata Fang Yu berkilat, tangan kanannya mengepal, ditarik kembali, dan kemudian dihempaskan. Ledakan, terdengar suara keras. Sangkar ajaib linlang, benar-benar hancur. Boom, dan nafas yang terkandung dalam pukulan ini masih menyebar ke angkasa. Wu Feng, yang sudah mundur ke kejauhan, melihat pemandangan ini, dan merasakan kekuatan penghancur yang terkandung dalam kekuatan pukulan itu, dan jantungnya tiba-tiba bergetar. Sangkar ajaib linlang adalah instrumen magis tingkat bintang yang diberikan kepadanya oleh saudaranya. Tapi senjata ajaib seperti itu dipatahkan dengan mudah oleh Fang Yu. Pada saat ini, Fang Yu yang keluar dari sangkar ajaib bahkan lebih mengejutkan. Wajah Wu Feng jelek, dan hatinya tenggelam ke dasar. Dalam pertarungan antar yang kuat, kemenangan atau kekalahan seringkali terjadi dalam satu putaran, atau bahkan sekejap. Apa yang terjadi barusan, hanyalah sebuah putaran. Sebagai puncak suksian Wu Feng, dia sudah merasa bahwa dia bukanlah lawan Fang Yu. Meskipun ia masih memiliki banyak alat magis yang belum digunakan, banyak teknik magis yang belum digunakan, dan masih terdapat kekuatan abadi yang kuat di tubuhnya. Jika Anda bermain melawan orang-orang dengan kekuatan yang sama, ini semua adalah pukulan backhand, semua modal, dan semuanya dapat meningkatkan peluangnya untuk menang. Tapi kali ini semuanya berbeda. Fang Yu di depannya, sama sekali bukan biksu biasa. Apalagi setelah dia menggunakan linlang magic cage, Fang Yu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Nafas, wajah, momentum, semuanya membuatnya merasa ketakutan. Bas, pada saat ini, seluruh tubuh Fang Yu dibanjiri cahaya kemasan. Kecepatan pergerakan Zenki di Meridian telah meningkat lebih dari 10 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Adapun perubahan pada tubuhnya, bahkan Fang Yu sendiri tidak begitu mengetahuinya. Apa yang sedang terjadi di sini? Fang Yu menunduk dan mengangkat tangannya. Begitu dia mengangkat telapak tangannya dan sedikit menggerakkan ujung jarinya, dia bisa merasakan semua hukum di sekitarnya terlibat. Tanda bintang berujung 5 di punggung telapak tangan kiri yang melambangkan kekuatan segala sesuatu, dan tanda pedang salib emas di punggung telapak tangan kanan, dalam keadaan panas.
Sederhananya, Fang Yu sekarang memiliki seluruh tubuhnya pada puncaknya. Dan, masih dalam proses perbaikan berkelanjutan. Apa masalahnya? Fang Yu membuka matanya lebar-lebar, melihat garis meridian yang mengalir jelas di lengannya. Dia pernah mengalami situasi serupa sebelumnya, namun rasanya tidak sekuat kali ini. Guru, saya telah memberitahu Anda sebelumnya bahwa ketika Anda menerobos pagoda semesta tingkat pertama, apa yang Anda peroleh bukan hanya hasil dari kultivasi, tetapi yang lebih penting, sebuah bentuk. Pada saat ini, suara tangis terdengar. Bentuk. Fang Yu menyipitkan mata sedikit dan bertanya, lalu bagaimana perubahannya atas inisiatifnya sendiri? Bukankah itu kendaliku? Sederhana sekali, kali ini dipicu secara pasif. Suara Li Huoyu juga terdengar, tekanan dari pihak lain mengaktifkan tubuh roh Dao. Tekanan dari Wu Feng tidak setingkat ini, kan? Fang Yu mengerutkan kening, lagi pula aku tidak merasakan terlalu banyak tekanan. Sulit untuk mengatakan, tubuh roh Dao adalah milikmu, yang setara dengan alam bawah sadarmu. Mungkin alam bawah sadarmu ingin kamu merasakan perasaan bentuk ini, jika tidak, kamu bahkan tidak mengetahui keberadaannya. Li Huoyu berkata tidak setuju. Bentuk, dari perasaan, ini adalah bentuk pertarungan. Fang Yu berkata dalam hatinya, kamu harus memberinya nama eksklusif. Bentuk pertarungannya terdengar terlalu biasa. Setelah memikirkannya, Fang Yu membuat keputusan. Karena itu adalah bentuk yang muncul setelah menembus menara semesta tingkat pertama. Itu adalah lapisan bentuk. Jika menembus lapisan kedua menara semesta dan muncul bentuk baru, maka disebut bentuk lapisan kedua. Tidak buruk, Fang Yu menggerakkan otot dan tulangnya, dan dia dapat dengan jelas merasakan bahwa setiap inci tubuhnya dalam keadaan tegang. Ini adalah kondisi pertarungan terakhir. Fang Yu tahu bahwa pukulan acaknya sekarang, beberapa kali atau bahkan 10 kali lebih kuat dari biasanya. Kemampuan sensoriknya juga meningkat pesat. Berdiri di tempat, Anda bisa merasakan fluktuasi setiap nafas di seluruh ruang tanpa melepaskan kesadaran. Fang Yu menoleh dan melihat posisi Wu Feng. Yah, ini waktunya untuk menghajarmu. Ya, sebelum kata-kata itu terucap, sosok Fang Yu muncul di hadapan Wu Feng dari jauh ke dekat. Pada saat yang sama, tangan kanan emas yang terkepal, seperti api yang berkobar, menghantam bagian depan Wu Feng. Saya menyerah. Menghadapi datangnya pukulan ini, Wu Feng berteriak ketakutan hingga wajahnya berubah. Namun, sepertinya sudah terlambat. Tinju Fang Yu telah mencapai wajah Wu Feng. Detik berikutnya, kepalanya akan terbentur. Wu Feng putus asa. Boom! Tapi detik berikutnya dia mendengar suara gemuruh. Ketika kepalan tangan Fang Yu hanya berjarak setengah jari dari Wu Feng, tiba-tiba tinju itu bergeser dan meluncur ke pipi kirinya. Boom! Pada saat ini, seluruh lapangan tidak dapat menahan kekuatan mengerikan dari pukulan ini, dan itu runtuh. Bidang Fang Yu akhirnya meledak oleh pukulannya sendiri. Ini adalah situasi yang tidak dia duga. Wu Feng, yang telah lolos dari kematian, membuka matanya lebar-lebar dan menatap Fang Yu di depannya, dengan hanya kepanikan dan ketakutan yang tak ada habisnya di matanya. Saat ini, Fang Yu masih memancarkan semburan cahaya kemasan. Menghadapi dia dari jarak dekat, dia bisa merasakan segala macam aura menakutkan dan mendalam di tubuhnya. Ini memang bukan biksu, itu dewa. Ini jelas merupakan dewa yang tidak beralasan. Bibir Wu Feng bergetar, wajahnya menjadi pucat, dan dia berlutut perlahan di depan Fang Yu. Ada apa? Berhenti berkelahi. Fang Yu bertanya. Aku bukan lawanmu, aku bukan lawanmu, Wu Feng menunduk dan menjawab dengan suara gemetar. Menilai dari perbandingan nafas saat ini, dia dan Fang Yu sama sekali tidak berada pada level yang sama. Meskipun nafas Fang Yu tidak dapat mengetahui di level mana dia berada. Namun Wu Feng yakin itu pasti jauh melampaui level Suxian. Mungkin Blood Immortal, Earth Immortal, atau bahkan level yang lebih tinggi. Pukulan apa lagi ini? Tidak peduli seberapa kuat peri virtual itu, ia selalu merupakan peri virtual. Kesenjangan dalam dunia nyata tidak dapat diatasi. Saya mengaku kalah, mentalitas Wu Feng telah dikalahkan, mengulangi kata-kata tersebut terus-menerus. Jika ada bawahan yang hadir, saya tidak boleh mempercayainya. Sekarang biksu ini, yang seperti anjing dari keluarga yang hilang, akan menjadi komandan puncak megah negeri dongeng virtual di hari-hari biasa mereka. Membosankan sekali untuk menyerah begitu cepat. Membosankan, kamu bisa bertahan sebentar.
Fang Yu memandang Wu Feng dan menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, dia sangat ingin memberikan pukulan pada Wu Feng sekarang agar dia bisa mencoba kekuatan wujudnya saat ini. Tapi dia tahu Wu Feng mungkin akan hilang dengan pukulan ini sekarang. Wu Feng masih punya peran, dan kamu tidak bisa mati begitu saja. Oleh karena itu, Fang Yu hanya bisa menekan dorongan hati itu. Pada saat yang sama, hatiku tergerak. Saat ini, cahaya di tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Tubuh perlahan kembali normal. Garis meridian pada kulit berangsur-angsur menghilang, dan cahaya keemasan yang menyala seperti api di pupil juga menghilang. Fang Yu kembali normal. Mempertahankan bentuk ini akan menghabiskan sejumlah besar ki sejati di dalam tubuh setiap menit dan detik. Fang Yu merasa ki sebenarnya di tubuhnya telah dikonsumsi seperempatnya. Dan dia memasuki wujud itu hanya untuk waktu yang singkat. Jika Anda ingin mempertahankan bentuk itu dalam waktu lama, Anda harus berada di tempat yang dikelilingi energi spiritual. Fang Yu berkata dalam hatinya, kalau tidak, itu tidak akan bertahan lama. Setelah berpikir sejenak, Fang Yu kembali sadar. Saat ini, pemandangan sekitar telah dikembalikan ke keadaan semula. Fang Yu masih berdiri di lobi Menara Barat. Tapi langit-langitnya telah diledakkan. Masih ada asap dan debu di sekitarnya. Waspada, waspada, para penjaga di sekitar Menara Barat merasa khawatir, dan mereka terus mengepung Menara Barat. Fang Yu memandang Wu Feng yang sedang berlutut di depannya. Wu Feng masih dalam keadaan linglung, wajahnya tampak seperti abu. Fang Yu mengangkat tangannya untuk menamparkan. Bentak, tamparan ini membuat kipas Wu Feng terbang sejauh puluhan meter, dan seluruh pipi kirinya roboh dan darah mengalir. Di saat yang sama, itu juga membuatnya sadar. Wu Feng mendengus kesakitan, menatap Fang Yu di kejauhan, matanya masih penuh ketakutan. Cepat dan bawa bawahanmu pergi untukku. Sebelum aku mendapatkan kristal roh dan pil binatang itu, aku tidak ingin melakukan terlalu banyak gerakan. Fang Yu berkata dengan hampa. Mendengar teriakan sekitar, Wu Feng pulih, wajahnya berubah. Percepat, diduga invasi musuh asing, dan aura yang tidak biasa meletus. Itu Menara Barat, puncak Menara Barat, di mana ketuanya? Cepatlah bersamaku. Petik 2, sejumlah besar penjaga bergegas menuju Sita, dan banyak komandan senior dan menengah bergegas bersama para pembudidaya mereka. Karena lokasi ledakannya berada di puncak Menara Barat, yaitu lobi tempat komandan berada. Kecelakaan di tempat seperti ini adalah peristiwa besar. Tidak ada yang berani mengabaikan. Tapi saat mereka hendak bergegas ke puncak Menara Barat untuk mengamati situasinya, terdengar suara agung melalui indera ketuhanan. Jangan mendekati Menara Barat, kursi ini sedang mengembangkan metode rahasia. Gerakan ini disebabkan oleh metode rahasia yang tidak dapat dikendalikan. Semua biksu yang hadir dapat mendengarnya, ini adalah suara dan nada suara Panglima. Ternyata sang komandan mempraktekkan cara rahasia meledakkan puncak menara. Namun, ada tempat retret khusus untuk pimpinan umum pada hari kerja. Mengapa dia berlatih di tempat simbolis seperti Menara Barat saat ini? Juga, ini di luar kendali. Ini tidak seperti kesalahan yang dilakukan oleh Panglima. Segera pergi, kursi ini akan memperbaiki dirinya sendiri. Saat ini, suara komandan keluar lagi. Banyak penjaga yang datang ke bawah Menara Barat, serta para penggarap pemimpin tingkat tinggi dan menengah, saling memandang pada saat ini. Berkat mereka yang sangat gugup. Jadi itu hanya olong. Tuanku, jika Anda terluka, kami harus naik dan memberikannya kepada Anda, seorang pemimpin senior bertanya dengan cemas. Saya ingin Anda segera mundur. Ini perintah. Kali ini, nada suara Wu Feng meningkat. Wajah semua penjaga dan biksu yang hadir berubah, dan mereka segera mundur. Mereka tidak ingin membuat marah pemimpinnya. Perintah diberikan, dan segera, ketenangan di sekitar Menara Barat dipulihkan. Adapun puncak ledakan Sita, dengan cepat dipulihkan berdasarkan aturan Wu Feng. Di ruang pertemuan, pemimpin senior Tanahara masih terbaring di tanah, tak bergerak. Fang Yu berdiri di depan Wu Feng dan tersenyum dan berkata, baiklah, berbisnis sekarang. Bawa aku ke tempat penyimpanan kristal roh dan pil binatang. Wu Feng membuka mulutnya. Apakah kamu akan menemui saudaramu dari pemimpin bintang 2? Tidak apa-apa. Fang Yu berkata, pergilah sekarang, jangan bilang kamu tidak tahu di mana dia berada. Wu Feng menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa dia sekarang membawa Fang Yu untuk menemukan kakak laki-lakinya. Ada kemungkinan dia bisa diselamatkan,
tapi ada kemungkinan untuk menyeret kakak laki-lakinya ke dalam air bersama-sama. Kalau begitu, lebih baik dia menanggung kejahatannya sendirian. Semula, dia belum mencapai tingkat di mana dia bisa mengetahui di mana menyimpan kristal roh dan pil binatang. Tapi saudaranya memberitahukan posisinya, dan itu memberinya kemudahan, sehingga dia bisa mendapatkannya kapan saja. Namun kini, dia ingin mengajak orang luar ke lokasi itu. Begitu masalah ini diketahui, itu adalah bencana baginya. Tapi sekarang, dia tidak punya pilihan lain. Aku tahu lokasinya, tidak perlu mencari adikku. Wu Feng berkata dengan berat, akan lebih baik, ayo pergi. Fang Yu tersenyum. Setelah itu, Fang Yu mengikuti Wu Feng dan meninggalkan menara barat, menyembunyikan napas dan sosoknya, dan berlari ke selatan. Ia mengunci Wu Feng dengan kesadaran ilahinya agar tidak menimbulkan masalah lain. Namun saat ini Wu Feng sama sekali tidak mempunyai pemikiran lain, juga tidak berani mempunyai pemikiran lain. Dia hanya ingin menyelamatkan nyawanya semaksimal mungkin. Ini tidak nyaman. Aku sudah lama memberimu pilihan. Kamu harus memilih untuk membuat dirimu tidak nyaman. Fang Yu memandang Wu Feng dan tertawa. Awalnya, kamu dengan patuh setuju untuk berdagang denganku. Ling Jue adalah teknik yang sangat bagus. Bagaimana dengan sekarang? Kamu tidak hanya gagal menguasai spirit devouring Jue, kamu juga menamparku, dan kamu masih harus membawaku ke tempat itu. Wu Feng tidak bisa berkata apa-apa. Tapi di dalam hati, aku sangat menyesalinya. Terbang jauh ke selatan, dia perlahan-lahan meninggalkan daratan dan mencapai lautan luas. Seberapa jauh itu? Fang Yu bertanya. Wu Feng menjawab, beberapa waktu berlalu, luas laut tidak banyak berubah. Namun Wu Feng tiba-tiba berhenti. Ini posisinya, kata Wu Feng. Fang Yu memandangi laut di bawah. Tidak ada perbedaan antara ini, wilayah laut dan wilayah laut lainnya. Tapi Wu Feng sudah menukik ke bawah. Fang Yu mengikuti di belakangnya dan terbang bersama. Engah. Keduanya masuk ke laut satu demi satu. Lalu, langsung menyelam menuju dasar laut. Setelah beberapa saat, keduanya sampai di dasar laut. Dan posisi dasar laut, apakah itu tanah atau tanah, lingkungan sekitar dan nafas, adalah normal. Namun saat ini, Wu Feng mengangkat telapak tangan kanannya. Bas, sebuah tanda sebening kristal muncul di telapak tangannya. Wu Feng membacakan trik sulap, dan tanda kristal itu bersinar terang. Ada tanda, masuk, kata Wu Feng. Fang Yu maju selangkah. Wow, setelah itu, aku hanya merasa lebih ringan. Setelah melewati lorong spasial, pemandangan di depanku berubah. Cukup, kosong. Di saat yang sama, mata bersinar terang di mana-mana. Fang Yu melihat pemandangan di depannya dan tidak bisa menahan perasaannya. Karena di depannya, ada gunung kristal roh. Sekilas memang tidak ada habisnya. Permukaan pegunungan Lingjing ini memancarkan cahaya biru yang sangat terang. Setiap gunung Lingjing tingginya lebih dari 400 meter dan berbentuk piramida dari bawah ke atas. Berdiri di tempat, melihat ke depan, Anda dapat melihat selusin kolom gunung Lingjing, dan setiap kolom disusun secara berurutan, dan ada gunung Lingjing setiap 100 meter. Fang Yu memperkirakan secara kasar bahwa setidaknya ada 500 pegunungan Lingjing di sini. 500 pegunungan Lingjing. Fang Yu sekarang teringat tugas yang diambilnya di Minglou. Pergi ke Polestar untuk menemukan batu dewa, Anda bisa mendapatkan hadiah 20 pegunungan Lingjing. 20 pegunungan Lingjing, pada saat itu terdengar seperti angka astronomi. Bagaimanapun, gunung Lingjing setara dengan 30.000 hingga 40.000 Lingjing. Tapi sekarang, melihat luasnya gunung Lingjing di depannya, Fang Yu menyadari bahwa 20 gunung Lingjing dihitung sebagai kentut. Wu Feng melirik Fang Yu dan kemudian ke gunung Lingjing di depan, merasa sangat berat. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun bisa diperkirakan aset milik terbesar ke-9 ini, pasti akan mengalami kerugian besar. Jika terjadi sesuatu di sini, aliansi pasti akan marah. Dalam penyelidikan menyeluruh selanjutnya, sulit bagi Wu Feng untuk membedakan hubungan tersebut. Dan tingkat serangan ini, bahkan jika dia dipaksa, akan mati dengan buruk. Ini semua kristal roh dari divisi ke-9-mu. Fang Yu bertanya sambil menoleh untuk melihat Wu Feng. Wu Feng pulih dan menjawab, ya, untuk apa kalian menginginkan begitu banyak kristal roh? Fang Yu bertanya lagi, jaminan dasar, kita perlu memastikan bahwa setiap kultivator di mayoritas memiliki cukup kristal spiritual yang tersedia. Jawab Wu Feng,
Jika segunung kristal roh sama dengan 40.000 kristal roh, 100 adalah 4 juta yuan, dan 500 adalah 20 juta yuan. Kelompok terbesar ke-9 Anda memiliki sekitar 1 juta biksu. Ada juga jaminan dasar dari 200 kristal roh, kata Fang Yu. 200 kristal roh, sebenarnya tidak banyak. Namun bagi kelompok biksu yang hanya dapat menukarkan lusinan kristal roh di luar, 200 kristal roh jelas merupakan jumlah yang besar. Ngomong-ngomong, dari mana asal pegunungan Lingjing ini? Fang Yu bertanya lagi. Wu Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Tidak yakin. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, menatap Wu Feng, dan bertanya, di mana pil binatang itu? Pil binatang itu disimpan di lokasi lain, dan saya tidak bisa memasuki lokasi itu, kata Wu Feng. Fang Yu berhenti bertanya, dan berjalan menuju gunung Lingjing terdekat. Sebagai seorang biksu, aura pasti menjadi hal yang terpenting. Sebagian besar biksu dapat berpuasa tanpa makan biji-bijian, tanpa tidur. Namun tanpa menelan energi spiritual, mereka pasti tidak akan mampu bertahan. Dan aura merupakan sumber daya publik di setiap bintang dari 2 bidang sebelumnya. Entah itu dunia budidaya makhluk abadi di bumi, atau dunia budidaya makhluk abadi di langit besar dan bintang, sebenarnya, ini adalah dunia di mana yang lemah memakan yang kuat dan yang kuat menghormati yang kuat. Namun meski begitu, belum pernah ada yang terpikir untuk memonopoli aura langit dan bumi demi menguasai para biksu di dunia. Namun di alam Suyuan, 3 aliansi besar melakukannya, dan tampaknya sangat berhasil. Gunung kristal roh ini pastinya hanyalah jumlah yang sangat kecil dibandingkan jumlah aura yang dimiliki oleh aliansi itu sendiri. Fang Yu memandangi pegunungan kristal roh besar di depannya, dan berkata, bagaimanapun, kebanyakan dari mereka hanyalah bawahan. Itu hanya satu kam. Jika mereka ingin mengendalikan bawahan ini untuk bekerja untuk mereka, mereka tidak akan pernah bisa secara langsung memberikannya, kondisinya terlalu bagus. Namun, lingkungannya masih jauh lebih baik dibandingkan dengan para biksu di luar. Fang Yu berjalan ke depan Gunung Lingjing, mengangkat telapak tangan kanannya, dan menempelkannya ke Gunung Lingjing. Saat ini, dia bisa merasakan aura agung yang terkandung di Gunung Lingjing di depannya. Ada lebih dari 500 gunung kristal roh di sini, cukup untuk saya serap dalam waktu lama. Fang Yu memandangi banyak gunung kristal roh di depannya, menyeringai, menunjukkan senyum puas. Bas, pada saat yang sama, mengoperasikan Spirit Devouring Jue. Pusaran cahaya merah muncul di telapak tangannya, dan energi spiritual di Gunung Lingjing di depannya, diserap ke dalam tubuh Fang Yu dengan kecepatan seperti banjir. Wu Feng di belakang menatap kosong ke arah Fang Yu di depan, dan Gunung Lingjing yang cahayanya meredup dengan cepat. Desir-desir, seiring berjalannya waktu, Gunung Lingjing yang diserap Fang Yu berangsur-angsur berubah menjadi batu kosong berwarna abu-abu dari bawah ke atas. Sampai paling atas berubah warna menjadi putih keabu-abuan, menandakan bahwa energi spiritual di Gunung Lingjing ini telah terserap seluruhnya. Fang Yu berhenti mengoperasikan Spirit Devouring Jue dan melepaskan tangannya. Brengsek, Gunung Lingjing berwarna putih abu-abu, setinggi ratusan meter, hancur dan runtuh. Benar-benar tidak buruk. Fang Yu mundur selangkah, merasa puas. Kemurnian aura di Gunung Lingjing dan kemurnian aura yang dia serap di masa lalu di bumi dan Datian Chensing, tidak berada pada level yang sama. Dapat dikatakan bahwa aura di Gunung Lingjing adalah aura paling murni yang diserap Fang Yu. Tentu saja itu hanya perbandingan dengan aura langit dan bumi biasa. Jika dibandingkan dengan pil binatang, atau bahkan pil bagian dalam binatang bintang, tentu saja tidak sebaik itu. Bagaimanapun, aura di pegunungan Lingjing ini mungkin diekstraksi dari berbagai pil binatang, dan kemurniannya pasti telah berkurang sampai batas tertentu. Setelah menyerap Gunung Lingjing ini, Fang Yu telah mengisi kembali aura yang telah dikonsumsi dengan membuka lapisan bentuk, dan pada saat yang sama, wilayahnya telah meningkat lebih dari 500 lapisan. Ada banyak sekali, saya merasa tidak perlu pergi ke Polestar, Fang Yu berkata dalam hatinya. Setelah datang ke sini, 20 pegunungan Lingjing tidak lagi menarik baginya. Ayo kita lakukan, jika kamu punya kesempatan, kamu masih harus melihatnya. Fang Yu berkata dalam hatinya, bagaimanapun, kamu harus melihat apa itu batu dewa. Mengikuti Fang Yu, dia berjalan menuju Gunung Lingjing kedua. Saat ini, sudah ada perubahan di hatinya. Dia ingin melarikan diri. Saat Fang Yu menyerap Gunung Lingjing, dia segera pergi dari sini.
Kemudian mengirimkan sinyal hitam untuk memanggil seluruh kekuatan besar ke-9 untuk mengepung Fang Yu. Cepat atau lambat akan berakhir. Jantung Wu Feng berdetak sangat kencang. Dia menatap Fang Yu, mengamati setiap gerakan Fang Yu. Selama Fang Yu mulai menyerap Gunung Lingjing kedua, dia menoleh dan berlari. Fang Yu seharusnya tidak bisa bereaksi, dia juga tidak bisa menyerangnya. Dengan cara ini, dia akan bisa melarikan diri. Wu Feng menjilat bibirnya yang kering, merasa sangat gugup. Gunung Lingjing dan mengangkat tangan kanannya. Inilah saatnya. Wu Feng mengertakkan gigi, menjalankan taktik, dan ingin meninggalkan ruang ini. Ledakan. Tapi saat ini, dia merasakan benturan di kepalanya. Yang terjadi selanjutnya adalah rasa sakit yang parah. Engah. Wu Feng memuntahkan seteguk darah dan melihat ke depan dengan mata terbuka lebar. Fang Yu, yang berdiri di depan Gunung Lingjing kedua, telah menghilang. Mata Wu Feng terbuka lebar, dan dia langsung jatuh ke tanah dan pingsan. Apakah jujur itu buruk? Aku harus bertengkar. Seperti periode pemurnian gas terkuat dalam sejarah, harap kumpulkan, periode pemurnian gas terkuat dalam sejarah. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan menyingkirkan Wu Feng yang tidak sadarkan diri. Setelah itu, dia berjalan menuju Gunung Lingjing lagi. Kali ini, setelah mengoperasikan Spirit Devouring Art, dia menutup matanya dan memasuki lantai 2 menara semesta. Bas, Fang Yu bermeditasi di tanah dengan bibit biru kecil di depannya. Di atas bibit, banyak energi spiritual berubah menjadi gerimis, perlahan turun. Ada yang jatuh langsung pada bibit muda, ada pula yang jatuh ke tanah di dekatnya. Bibit kecil itu bersinar dengan cahaya redup. Waktu berlalu dengan lambat. Fang Yu menyerap satu demi satu Gunung Lingjing dan menggunakannya untuk memberi makan bibit muda. Namun bibit muda tersebut sepertinya sudah berhenti tumbuh, meski telah menyerap unsur hara yang diubah menjadi aura, namun tidak mengalami perubahan yang signifikan. Guru, saya ingin mengingatkan Anda bahwa bibit itu sama seperti manusia, dan daya serapnya terbatas dalam jangka waktu tertentu. Pada saat ini, air mata yang sangat dingin muncul di samping Fang Yu dan berkata. Fang Yu menoleh dan menatap air mata Arktik, menghela nafas, dan berkata, ternyata memang begitu. Aku benar-benar tidak bisa menahannya untuk tumbuh. Kupikir tanaman yang tumbuh di lantai 2 menara semesta akan menjadi berbeda, setidaknya dalam hal kapasitas penyerapan, pada. Faktanya, Fang Yu sudah memikirkan hal ini ketika dia melihat bibit muda itu tidak banyak berubah. Pengingat akan air mata dingin menegaskan hal ini. Tak perlu dikatakan lagi, kebenaran dari dorongan kimiau sama dengan saat para biksu sedang berlatih. Jika Anda bertindak terlalu tergesa-gesa, Anda akan kehilangan akal dan rugi. Sebagai seorang petani sayuran yang telah menanam sayuran selama bertahun-tahun dan memiliki banyak pengalaman dalam menanam sayuran, Fang Yu mengetahui hal ini dengan sangat baik. Tapi dia hanya ingin mencobanya. Tampaknya irigasi paksa memang tidak ada gunanya. Kamu masih harus melakukannya selangkah demi selangkah. Fang Yu berdiri dan berhenti menyerap aura. Meninggalkan menara semesta, dia telah menyerap 15 pegunungan Lingjing di depannya, namun masih ada ratusan kursi tersisa yang bisa dikatakan tidak akan pernah habis. Butuh waktu lama untuk menyerapnya. Dan sekarang, Fang Yu tidak perlu menyerap begitu banyak aura, aura itu sudah meluap. Kamu harus memikirkan cara untuk menghilangkan semua gunung Lingjing di sini. Fang Yu menyipitkan mata sedikit dan berpikir. Ada hampir 500 pegunungan Lingjing, dan jika Anda ingin memindahkan semuanya, Anda harus memiliki ruang penyimpanan yang besar. Untuk membuka ruang seperti itu, akan memakan waktu. Fang Yu melihat sekeliling, mengerutkan kening, dan menyentuh dagunya. Ngomong-ngomong, ruang ini sangat bagus, saya tidak perlu memindahkan Gunung Lingjing. Bolehkah menjadikan ruang ini milik saya? Fang Yu bertanya. Tempat ini awalnya merupakan ruang mandiri. Hanya dengan memegang kunci yang bersangkutan, yaitu benda seperti kartu roh kristal yang digunakan Wu Feng, Anda dapat memasuki tempat ini. Yang harus dilakukan Fang Yu sekarang adalah mengganti kuncinya. Ganti ke kunci yang hanya bisa dibuka oleh dia. Akibatnya, beberapa pemimpin bintang 2 dari divisi ke-9 tidak dapat lagi memasuki tempat ini. Di sini, itu menjadi ruang independen eksklusifnya. Ide ini sangat bagus, namun masih sulit untuk diterapkan. Dia harus memahami prinsip kunci di ruang ini sebelum dia bisa melakukan perubahan. Fang Yu mengangkat kepalanya,
tanda pedang salib emas muncul di pupil matanya, dan dia mulai belajar. Di ruang antar bintang tidak jauh dari yang terbesar ke-9, sebuah kapal bintang super raksasa sedang berlayar dengan cepat. Arah pelayarannya persis bagian ke-9. Bentuknya seperti hiu raksasa, dengan bendera dipasang di kepalanya. Di atas adalah dua karakter besar yang bersinar. Pertama, ini adalah kelompok pertama Biksu Xianchen yang bergengsi di base camp ke-9 dari Open Mountain Alliance. Pada saat ini, di ruang diskusi, Wu Jian, pemimpin resimen pertama Xianchen, memasang wajah muram dan duduk di kursi yang tinggi. Di depannya, beberapa bawahan sedang berlutut, gemetar saat ini, tidak berani mengatakan apapun. Wu Jian berpakaian hitam, alisnya seperti pedang, dan matanya tajam. Meski wajahnya lurus dan tampan, ia selalu menampakkan nafas yang brutal. Saat ini, aura brutalnya semakin jelas. Suasana di seluruh ruang diskusi sangat rendah. Alasan dari situasi ini adalah dia menerima kabar buruk dari kelompok kedua Xianchen. Bahu, pemimpin resimen kedua Xianchen, dibantai. Seluruh basis budidaya resimen dihapuskan. Bagi sekelompok biksu, pukulan ini sangat menghancurkan. Bahkan dapat dikatakan bahwa kelompok kedua Xianchen telah tiada. Kelompok kedua Xianchen mewakili wajah kelompok Biksu Xianchen, dan pada saat yang sama, posisi dalam kelompok Biksu Xianchen berada di urutan kedua setelah kelompok pertama. Namun kini, kelompok kedua Xianchen mengalami pukulan yang begitu hebat. Kabar ini kembali sampai ke kelompok pertama Xianchen, membuat Wu Jian geram dan membuat anggota lainnya ketakutan. Anda tahu, Bahu adalah bawahan Wu Jian yang paling dihormati. Dan sejak Wu Jian pertama kali mendirikan kelompok Biksu Xianchen, dia mengikuti kelahirannya sampai mati. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa di bawah satu orang dalam kelompok kultivator Xianchen, Bahu yang jumlahnya di atas 10.000 orang, akhir ceritanya sangat tragis. Setelah amarah Wu Jian berlalu, ia langsung mengeluarkan perintah untuk menuju blok ke-9. Namun tidak ada satupun anggota yang memahami maksud Wu Jian. Meski kelompok Biksu Xianchen mereka cukup bergengsi di base camp ke-9. Namun sebagian besar tempat-tempat ini tidak mudah untuk dikunjungi, dan kemungkinan besar akan diblokir. Bahkan jika Wu Jian mengenal Komandan Wu, itu tidak ada gunanya. Namun, meski niat Wu Jian tidak jelas, tidak ada yang berani bertanya saat ini. Wajah Wu Jian muram, dan dia tidak berkata apa-apa. Dia pergi ke departemen ke-9 dalam perjalanan ini untuk mencari penolong dan membalaskan dendamnya. Adapun siapa yang dicari oleh pembantu itu, orang luar benar-benar tidak dapat memikirkannya. Dari luar, latar belakang terbesar Wu Jian adalah hubungan dekat dengan Wu Yang, pemimpin senior divisi ke-9. Namun faktanya, itu adalah hubungan tertutup. Orang yang sangat dekat hubungannya dengan Wu Jian, adalah pemimpin sebagian besar wilayah barat, Wu Feng. Keduanya adalah saudara. Ada juga kakak tertua yang tidak memiliki fase, pemimpin bintang 2. Karena ketiga saudaranya, hanya Wu Jian yang tidak langsung bermain untuk aliansi Kaisan. Oleh karena itu, hubungannya dengan Wu Feng dan Wu Xiang tidak dipublikasikan untuk menghindari kecurigaan. Alasan mengapa Wu Jian dapat memilikinya saat ini terkait erat dengan kedua kakak laki-lakinya. Dalam kegelapan, kedua kakak laki-lakinya memberikan bantuan besar kepada Wu Jian. Jika tidak, kelompok pembudidaya Xianchen tidak akan bisa berkembang begitu pesat, apalagi memiliki reputasi tinggi di base camp ke-9, seperti aliansi kecil. Kali ini, saya mendengar bahwa ada kecelakaan di kelompok kedua Xianchen, dan saya mendengar tentang kematian tragis Bahu. Wu Jian tidak bisa menahan kebencian yang mengerikan di dalam hatinya. Bahkan dengan risiko mengungkap hubungannya, dia harus pergi ke blok ke-9 dan meminta saudaranya Wu Feng membantunya, menemukan omong kosong Fang Yu, dan mengupasnya. Tuanku, yang terluka dari resimen kedua Xianchen, bagaimana yang harus kita lakukan? Saat ini, beberapa bawahannya memberanikan diri dan bertanya. Wu Jian memandang bawahan ini dengan dingin, dan berkata dengan dingin, bagaimana menghadapinya, tidak perlu bertanya kepada saya tentang masalah seperti ini. Sekarang, kami kelompok pertama Xianchen hanya memiliki satu tujuan, untuk membalaskan dendam Bahu. Ming, mengerti, jawab bawahan itu dengan suara bergetar. Seberapa jauh kita dari departemen ke-9? Wu Jian bertanya lagi. Wakil lainnya mengangkat kepalanya dan menjawab, saya dapat melihat di mana departemen ke-9 berada, dan tidak akan butuh waktu lama untuk tiba, tetapi tuanku, departemen ke-9
Saya punya cara sendiri untuk memasukinya, tidak perlu bertanya lebih lanjut. Wu Jian berkata dengan dingin. Ya, deputi itu menundukkan kepalanya dan berhenti berbicara. Bas. Di dalam ruang di mana Gunung Lingjing berada, tanda pedang silang di pupil Fang Yu berputar searah jarum jam untuk beberapa saat, dan kemudian berlawanan arah jarum jam. Dalam proses ini, hukum ruang terus berubah. Fang Yu telah mencapai tingkat yang relatif tinggi dalam penerapan hukum antariksa. Setidaknya, dia telah memecahkan kunci ruang ini dan mengganti kuncinya. Tentu saja kemampuan Eye of the Avenue memegang peranan kunci yang setara dengan curang. Waktu berlalu menit demi menit. Fang Yu menggunakan hukum ruang untuk membuat kunci baru. Ketika seluruh pelarangan selesai, penggantian kunci juga selesai. Sederhananya, itu adalah token kristal yang digunakan oleh biksu lain. Tidak mungkin lagi untuk masuk ke sini. Bahkan mereka tidak dapat menemukan ruang ini. Kamu sudah selesai, 500 pegunungan Lingjing di sini adalah milikku. Fang Yu tersenyum puas. Tidak lama setelah datang ke alam Suyuan, dia mengambil makanan dari aliansi gunung terbuka, salah satu dari 3 aliansi besar, dan memperoleh begitu banyak pegunungan Lingjing. Itu sukses besar, setidaknya Fang Yu tidak perlu mengkhawatirkan aura dalam waktu singkat. Bayi, setelah mengubah batasan ruang, Fang Yu memanggil. Bei lagi. Bei telah dalam kondisi tidur nyenyak, dan sekarang dia bangun, mengeluarkan kepala kecil dari pakaian peri, masih terlihat mengantuk. Apakah kamu ingat tempat ini? Fang Yu bertanya, jika aku ingin kembali ke sini secepat mungkin, aku harus bergantung padamu. Wang, Bei menjawab dengan lesu. Jika kamu tidak menggelengkan kepala, tidak apa-apa. Fang Yu mengangguk dan berkata, itu saja, kamu bisa terus tidur. Bei menarik kembali kepalanya. Dengan 2 jaminan ini, Fang Yu kembali ke Wu Feng yang tidak sadarkan diri dan membangunkannya. Wu Feng yang berlumuran darah terbangun dan melihat wajah Fang Yu yang tersenyum, tanpa sadar tubuhnya bergetar. Sebagai pemimpin puncak negeri dongeng virtual, penampilannya saat ini bisa digambarkan sangat buruk. Hubungi saudaramu, aku perlu tahu di mana menyimpan pil binatang itu, kata Fang Yu. Wajah Wu Feng dan tidak berdarah, mengangkat tangannya, liontin Giokcian muncul di tangannya. Ini adalah batu giok eksklusif dari 3 bersaudara. Tapi saat ini, liontin Giokcian bergetar dan mulai berkedip. Wajah Wu Feng berubah. Fang Yu memandang Wu Feng dan berkata, apakah ada yang menghubungimu? Ambillah. Mata Wu Feng terbuka lebar, tetapi di bawah tatapan Fang Yu, dia hanya bisa menerima hubungan ini. Kakak kedua, saya Wu Jian. Saya sekarang sebelum blok ke-9. Saya punya masalah mendesak untuk menemukan Anda. Biarkan mereka pergi. Suara Wu Jian berasal dari batu giok hijau. Mendengar sosok tersebut, wajah Wu Feng berubah drastis. Dia tidak menyangka Wu Jian akan menghubunginya saat ini. Terlebih lagi, ia telah melampaui penghalang mayor ke-9. Tidak, kata Wu Feng tanpa sadar. Aku mengerti maksud saudara kedua, tapi kali ini aku tidak tahan. Binatang buas bernama Fang Yu membunuh Bahu. Kamu harus tahu bahwa aku menganggap Bahu sebagai saudara, dan aku harus membalaskan dendamnya. Semua anak buahku melihat ke arah aku tidak bisa acuh tak acuh. Nada suara Wu Jian penuh dengan kebencian dan kegembiraan. Kamu, Wu Feng melirik Fang Yu, jantungnya hampir meledak, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Saat ini, Fang Yu sudah tersenyum. Meski pihak lain tidak banyak bicara, namun membeberkan banyak informasi. Lawannya adalah anggota kelompok pembudidaya Xianchen, kemungkinan besar adalah pemimpin kelompok pertama Xianchen. Selain itu, Wu Feng juga disebut sebagai saudara kedua. Dengan kata lain, kakak kedua, saya telah datang, biarkan saya masuk sendiri, saya butuh bantuan Anda. Wu Jian mendengarkan Wu Feng tanpa berbicara, dan kemudian berbicara lagi, saya mendengar bahwa platform roda gila juga diserang oleh orang tersesat itu. Apakah kamu tidak ingin balas dendam? Nada suara Wu Jian menjadi semakin intens, seolah dia tidak puas dengan sikap Wu Feng. Tapi dia bahkan tidak bisa memimpikannya. Pada saat ini, saudara keduanya Wu Feng, berada di tangan Fang Yu. Wajah Wu Feng pucat dan dia tidak bisa berkata-kata. Biarkan dia masuk dan temui di menaramu. Pada saat ini, Fang Yu memberikan suara pada Wu Feng dengan senyum bercanda di wajahnya. Tiba-tiba tubuh Wu Feng bergetar. Melihat senyum Fang Yu, dia tahu apa yang akan dilakukan Fang Yu. Tidak,
Jangan biarkan Wu Jian masuk. Kalau tidak, akhirnya pasti. Mata Wu Feng bertekad, dan dia menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. Retakan. Namun saat ini, tangan Fang Yu sudah memegang kepala Wu Feng. Dengan sedikit usaha, Wu Feng merasakan sakit yang hebat, dan kepalanya hampir pecah. Biarkan dia masuk. Fang Yu berkata dengan hampa dan berkata lagi. Jantung Wu Feng berdebar kencang, dan dia hanya bisa berbicara. Oke, masuk. Setelah berbicara, dia mengeluarkan sepotong batu giok putih lainnya. Giok putihnya hancur, dan cahayanya menyala. Kursi ini, Komandan, Distrik Barat, Wu Feng, memintamu melepaskan Komandan Resimen Pertama. Wu Jian. Ketika kata-kata ini diucapkan, Wu Feng merasa seluruh kekuatannya telah habis, dan wajahnya putus asa. Saat ini, hatinya penuh penyesalan. Mengapa memprovokasi monster seperti Fang Yu? Baiklah, bereskan penampilan kita, ayo kembali ke tower dulu. Fang Yu tersenyum. Wu Jian segera dibebaskan, tapi dia terbatas padanya. Xing Yuzu di kelompok pertama Xian Chen hanya bisa menunggu di luar. Wu Jian memasuki bagian ke-9 dengan kecepatan yang sangat cepat, dan kemudian bergegas menuju posisi menara di wilayah barat. Matanya merah, dan niat membunuhnya tidak berkurang. Ketika dia melihat saudara laki-laki kedua, dia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengeluarkan si sialan Fang Yu. Kemudian, dengan 1000 potongan, dikupas dan dipatahkan. Jika kekuatan yang dapat dimobilisasi oleh saudara kedua tidak cukup, maka carilah saudara tertua Wuxiang. Fang Yu harus dibunuh. Harus membunuhnya. Kecepatan Wu Jian semakin cepat, langsung memasuki pesona di luar area barat. Seperti pengakuan Wu Feng sebelumnya, tidak ada penjaga yang menghentikannya. Segera, Wu Jian datang ke menara dan terbang langsung dari ambang jendela di lantai paling atas. Ketika dia berdiri teguh dan tanpa sadar melihat ke meja di depan, wajahnya berubah. Dulu, posisi itu, bukan saudara keduanya Wu Feng yang duduk. Wajah Wu Jian mula-mula bingung, lalu kaget, dan akhirnya berubah menjadi takjub. Orang ini, bukankah itu Fang Yu yang dia cari? Mengapa duduk di sana? Halo Wu Jian, aku mendengar kakak keduamu berkata bahwa kamu mencariku, jadi aku datang. Fang Yu tersenyum. Saat berbicara, Wu Jian tiba-tiba melihat Wu Feng duduk di sudut dinding, wajahnya berlumuran darah. Pada saat ini, kepala Wu Jian meledak dengan ledakan, dan berulang kali.